terkait dengan bantuan nominal yang sempat disampaikan juga tadi disebutkan dari pemerintah daerah, provinsi, dan ada juga pusat. Nah, yang pusat, informasi yang kita terima jumlahnya sampai 600 itu bagaimana? Nah, jadi begini ya, di pusat lewat provinsi itu di seluruh wilayah Jawa Timur ini ada tambahan 870.000 KK. Nah, 870.000 KK ini nanti akan dihitung secara proporsional. Dan insya Allah Kabupaten Nganjuk ini nanti akan ada kurang lebih estimasi itu bantuan 20.000 KK. Kemudian besarannya itu adalah 600.000. Sedangkan bantuan nanti jaring pengaman sosial dari Kabupaten Nganjuk saat ini sementara ini kami menghitung ada sejumlah 22.200 KK nanti yang akan dibantu lewat anggaran pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Berapa besaran bantuan yang akan diberikan ini nanti kami menghitung berupa bantuan beras 15 sampai 20 kilo per KK. Kurang lebih antara berasnya ya 200-an ribu bersama nanti telur mungkin 2 kilo dan juga gula 2 kilo. Ini yang kami berikan lewat anggaran daerah untuk saat ini. Kemudian nanti juga setelah adanya rasionalisasi, setelah selesai rasionalisasi anggaran pemerintah daerah, tentunya nanti kami berhitung ulang. Tapi jumlahnya belum bisa kami sampaikan di sini karena belum selesai rasionalisasi. Begitu juga dengan pemerintah desa, sesuai dengan Kepmendes telah dikeluarkan bahwa bantuan BLT atau bantuan kepada masyarakat melalui anggaran desa, jika anggaran desanya atau DD-nya ini nanti 800 juta, ini yang dihitung adalah 25% dari DD. Maksimal ya. Apabila DD-nya 800 sampai 1,2, ini nanti bantuan yang dihitung adalah maksimal 30%. Dan yang ketiga, di atas 1,2 miliar, ini nanti bantuan yang diberikan adalah maksimal dihitung 35%. Nah, ini tadi semua saya beritahukan bahwa pendataan kepada para calon penerima ini betul-betul harus selektif dan tidak boleh tumpang tindih. Siapa yang menerima harus di luar KPM, di luar KPM-nya PKH itu, tidak boleh sama, harus di luar itu. Kalau sampai ketahuan sama akan kita del nanti, kita ganti dengan yang lain yang lebih layak lagi. Sehingga ini bantuan ini stimulus bantuan jaring pengaman sosial ini akan diberikan di seluruh warga khususnya di Kabupaten Nganjuk. Ini nanti akan kita berikan. Artinya bantuan ini bukan dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bentuk barang. Langsung berupa barang, langsung berupa beras, bisa telur dan juga gula. Namun saya tadi instruksi bahwa seluruh kebutuhan beras di Kabupaten Nganjuk terkait dengan bantuan sosial atau jaring pengaman ini nanti tidak boleh dibeli dari kabupaten lain atau daerah lain. Harus dicukupi dari Kabupaten Nganjuk lewat BUMDes. Jadi kerjasama pemerintah daerah dengan BUMDes. Yang kedua untuk ini kan kemarin terakhir libur siswa SMP dan SD tanggal 18 hingga hari lagi. Apa ada perpanjangan? Yang jelas melihat kondisi seperti ini akan diperpanjang lagi. Ini sudah kami bahas bahwa libur anak SD, SMP, dan ke bawah mungkin akan disusul juga dengan SMA. Ini akan diperpanjang liburnya sampai dengan akhir April. Lihat kondisi lagi, kalau kondisi saat ini juga belum memungkinkan nanti akan diperpanjang bahkan sampai akhir bulan Mei nanti. Bisa masuknya bulan Juni nanti perkiraan saya itu nanti baru normal itu ya. Oke, sudah jelas Mas? Yang kedua terkait dengan APD yang kemarin disebut ada yang tidak layak terus kemudian ditarik, apa nanti akan diganti yang baru atau saat ini jumlahnya mungkin sudah bisa disampaikan? Jadi namanya begini ya, namanya permintaan, demand kita ini kan cukup banyak se-Indonesia, bukan di Nganjuk aja. Otomatis kejar produksi ini ada yang tidak sempurna, ada cacat lah. Nah kebetulan yang dites ini yang cacat, jadi kembalikan, nanti dipenuhi dengan
produk yang sempurna kembali. Jadi kepada teman-teman bahwa ini adalah produk yang dicek kemarin, ada yang produk yang cacat. Kami tetap meminta APD itu ada APD yang kategori 1, APD yang kategori 2, APD yang kategori 3. Kami mengistilahkan demikian. APD yang kategori 1 ini adalah untuk yang mereka di lapangan seperti pemantauan untuk pendatang atau ODR. Ini OPD kategori 1. Kemudian yang di rumah karantina nanti APD kategori 2. Dan yang di ruang isolasi khusus yang terjangkit ini adalah APD kategori 3 yang betul-betul standar WHO. Sejauh ini untuk jumlah mungkin sudah bisa disampaikan. Jumlah nanti silakan ditanya pada dinas kesehatan ya nanti ya. Saya tidak apa jumlah pastinya saat ini ya. Silakan nanti tanyakan ya. Sebentar. Oke, Mas Tino.